Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8. Ayat renungan kita hari Kamis 4 April 2024 diambil dari Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah jemaat sekarang dalam keadaan berbahagia? Apakah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini sedang dalam kondisi yang bersuka cita? Dan apa yang membuat kita bersuka cita? Pastinya untuk kita masing-masing berbeda-beda. Berbeda-beda apa yang membuat kita berbahagia. Berbicara tentang berbahagia, pemazmur pada saat ini sesungguhnya konteksnya dalam keadaan berbahaya. Dia mengalami bahaya maut. Tetapi LAE memberikan judul bahagia orang saleh. Mengapa dikatakan berbahagia? Padahal konteksnya Daud sang pemazmur sedang mengalami bahaya maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kebahagiaan yang dialami oleh Daud adalah ketika dia dalam keadaan bahaya, dia mengalami bahaya maut, bahkan disitulah dia merasakan keselamatan, merasakan pertolongan, merasakan kuasa Tuhan. Jika kita baca di ayat kedua dan ayat kelima, sebelum ayat yang kita baca ini yaitu ayat yang ke-8, kita melihat betapa pemazmur mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan sumber kehidupannya. Tiada yang lain yang dapat melebihi Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber segala yang baik, yang menjamin semua yang menjadi dasar kehidupan dari pemazmur. Pemazmur menyadari bahwa dalam kehidupannya Tuhan senantiasa memperhatikan. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Pada siang hari Tuhan menjamin kehidupannya, dan pada malam hari pun Tuhan menasehatinya. Itulah yang membuat pemazmur bersuka cita, sehingga ia ingin membesarkan nama Tuhan dalam setiap kesempatan. Di dalam setiap kesempatan selagi dia masih hidup. Inilah ayat yang menjadi perenungan bagi kita. Ayat ke-8 ini merupakan komitmen Daud, komitmen sang pemazmur dalam memandang Tuhan. Dia ingin memakai kehidupannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupannya. Ia akan memandang Tuhan selalu dan senantiasa. Tidak ada niatan dalam diri Daud untuk berjalan sendiri atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini digambarkan bahwa pemazmur akan senantiasa terlebih dahulu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ketika
Tuhan berdiri di pihaknya, berada di pihaknya, maka dia tidak akan goyah, bahkan akan mampu memenangkan pertarungan. Itulah juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus kita hidupi pada hari ini, sehingga tambah penuhlah sukacita kita, yaitu mari kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, senantiasa memandang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi bahaya maut, menghadapi situasi yang sulit. Mari kita tunjukkan bakti, ketaatan, dan kesalehan kita, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita memuji dan membesarkan namanya. Kita puji dan kita muliakan nama Tuhan melalui cara hidup kita masing-masing, yang khususnya berbuat baik, senantiasa memandang Tuhan, dan senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Selamat berbahagia di dalam dan oleh karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa memandang Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Khususnya Tuhan untuk hari ini, bagi jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Apapun Tuhan yang akan mereka jalani, hadapi, lakukan, kerjakan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Engkau mendahului perjalanan mereka Tuhan. Selamatkanlah mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari niat-niat jahat dari orang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan rezeki kepada mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus Kristus berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah melalui iman dan pengharapan yang mereka miliki Tuhan, itulah kekuatan mereka untuk memuji membesarkan nama-Mu dan mengharapkan keselamatan dan kesembuhan dari Engkau. Untuk setiap jemaat Tuhan juga yang sedang bergumul, tengah-tengah pergumulan mereka secara pribadi, Engkau juga ikut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Berikanlah jalan keluar bagi mereka. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan kepada mereka pribadi lepas pribadi. Bagi setiap jemaat Tuhan juga Tuhan yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, kiranya juga Tuhan memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu, karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang juga merindukan pasangan hidup, baik untuk anak-anak mereka atau untuk setiap pribadi yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan yang memberikan, karena Engkaulah ya Tuhan yang menentukan, yang telah menyediakan bagi setiap umat-Mu untuk mendapatkan pasangan hidup. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk setiap jemaat Tuhan yang juga bergumul di tengah-tengah pekerjaan mereka, pendidikan mereka, yang juga bergumul untuk usaha mereka, Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya, karena Engkau adalah sumber dari segala rezeki, sumber segala yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.